Cina bisa maju karena mereka juga menggunakan metafisika. Kalau kalian mengira Cina itu maju karena mereka mengandalkan perdagangan, pendidikan modern, dan teknologi saja, itu salah. Karena pada kenyataannya, Cina adalah negeri maju yang masih memegang erat tradisi spiritual dan metafisika mereka. Filsafat spiritual seperti Taoisme dan Konfusianisme adalah filsafat yang terkenal di seluruh penjuru dunia, dan ini berasal dari Cina sejak ribuan tahun yang lalu. Alih-alih menguburnya dan menganggapnya sebagai tradisi primitif seperti di Indonesia, Cina justru masih mempelajarinya dan mengaplikasikannya di kehidupan mereka sehari-hari. Tahu nggak kenapa orang Cina bisa bekerja selama 18 jam sehari tanpa mengeluh dan tanpa sakit? Kenapa rakyat Cina bisa begitu cerdas dan cepat sekali mengejar ketertinggalan mereka dari negara-negara barat? Karena mereka menerapkan sekali filsafat mereka sehingga mereka bisa hidup di momen sekarang, bisa menikmati setiap proses, dan mereka juga sangat terhubung dengan leluhurnya. Inilah yang membuat kecerdasan masyarakat Cina cepat terkatrol. Karena orang yang dekat dengan leluhurnya, mereka itu nggak cuma otak kirinya yang berkembang, tapi otak kanan mereka sebagai sumber kreativitas, intuisi, inovasi, dan pemikiran holistik juga ikut berkembang. Cina juga masih mengaplikasikan Feng Shui mereka, sedangkan di Indonesia ilmu primbon justru sering dilecehkan dan dianggap ilmu kuno dan primitif. Padahal justru ilmu-ilmu metafisika kuno inilah yang bisa membuka kecerdasan manusia dan membuat manusia lebih peka lagi dengan hukum-hukum alam, sehingga mereka jadi tahu harus ngapain di dunia ini, nggak kehilangan jati diri, dan sadar bahwa mereka bisa menjadi bangsa yang maju. Karena memang orang yang memiliki kesadaran spiritual yang tinggi, pasti mereka cerdas, kreatif, dan inovatif. Orang Cina tahu kapan waktu terbaik untuk meluncurkan produk, teknologi, atau bisnis baru. Mereka menyesuaikan semuanya dengan hukum-hukum alam berdasarkan tradisi spiritual dan leluhur mereka. Makanya mereka bisa menyalip Amerika Serikat dalam waktu cepat. Cara yang sama juga dilakukan oleh para elit global dalam membangun Eropa saat abad imperialisme, hingga menjadikan Amerika Serikat negara adidaya. Dan uniknya, Nusantara sebenarnya adalah gudang dari filsafat spiritual, tapi seringkali didiskreditkan dan dianggap primitif. Sekarang, waktunya tradisi ini kita kupas lagi. Di retreat akhir tahun di Lombok besok, kita akan bahas ini lebih dalam, karena habis workshop akan ada intimate dinner di mana kita bisa membahas hal-hal esoteris yang selama ini mungkin tabu untuk dibicarakan di publik. Selain liburan bareng di Lombok, kalian juga bakalan dapat workshop bertema mengaktifkan kembali supernatural manusia Nusantara. Buruan daftar retreatnya sekarang dengan klik link di bio, pilih tombol retreat atau baca deskripsi untuk mendaftar secara manual. Buruan daftar sekarang karena seat untuk retreat ini sangat terbatas.